Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Deswita Dea. Kali ini saya akan membawakan materi lagi tentang keterampilan membaca yang berjudul pengertian, tujuan, dan model keterampilan membaca. Oke, disimak ya. Untuk pembahasan pertama ada model membaca. Modal yaitu pengetahuan dan pengalaman. Nur Hadi tahun 2010, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang untuk memperlancar proses membaca. Seorang pembaca harus memiliki segala sesuatu yang merupakan modal utama untuk membaca. Kedua, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi secara lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. 3. Pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi aspek-aspek membaca. Pengetahuan tentang teknik membaca cepat, pengetahuan tentang membaca telaah. A. Pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. 1. Keterampilan mengenali kata dan tanda baca. 2. Keterampilan memahami makna tersurat. 3. Keterampilan membaca kritis. 4. Kemampuan membaca kreatif. B. Pengetahuan tentang teknik membaca cepat. 1. Kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan 400 kata per menit. 2. Mampu membaca dengan teknik skimming. 3. Kemampuan membaca cepat dengan teknik skimming. C. Pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Metode survei question, read, recite, dan review. 4. Ada tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa A. Gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. B. Kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. C. Tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pembawaan bahan bacaan. D. Seorang yang mempunyai daya baca tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membacanya yang akan dicapainya. Sekarang kita akan membahas tentang kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Jenis-jenis situasi membaca. A. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. B. Membaca ekstensif dan membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkupan bahan-bahan bacaan yang dibacanya. C. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Sekarang kita akan membahas pengetahuan tentang teknik membaca. Teknik membaca, baca dan pilih, selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua ada baca layar, skimming.
adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Selanjutnya ada baca, tatap, scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Sudarso tahun 2006 menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Selain skimming dan scanning, ada teknik membaca bottom up, dan top down. Sekarang kita akan membahas tentang tipe membaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya yaitu A. Membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. B. Membaca sambil bergerak. C. Membaca sambil tiduran atau berbaring. D. Membaca tidak konsentrasi. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain A. Rendahnya tingkat kecepatan membaca. B. Minimnya pemahaman yang diperoleh. C. Kurangnya minat bacaan. Kesimpulan, membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang diantaranya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungannya dan bukan kemampuan yang bersifat instinktif. Oke guys, mungkin untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.